Bapa kami yang di surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih kami boleh diberi kesempatan dalam hidup ini, bernapas, bergerak, beraktivitas, sehingga kami boleh bersyukur atas kasih karunia ini. Kami boleh hidup dalam Engkau selama-lamanya, karena kami butuh Engkau. Tanpa Engkau kami tak bisa apa-apa, Tuhan. Segala sesuatu yang Kau berikan, baik rohmu, baik nafas, baik kehidupan yang masih Kau titipkan, kami boleh mensyukuri itu sebagai kasih karunia yang terbesar bagi kami orang-orang percaya. Sehingga kami takkan goyah oleh apapun keadaan dunia ini, dari segi ataupun bidang apapun, karena di dalam kekekalan Tuhan ada sukacita besar yang dirasakan kami sebagai orang-orang yang tetap teguh memegang iman dan percaya bahwa kami telah dilindungi, dijaga, dipelihara hingga akhir zaman seperti janjimu. Bahwa tak ada yang bisa kami khawatirkan akan apapun, roh-roh dunia ini, roh-roh ketakutan yang disebarkan baik di media sosial, di berbagai lini kehidupan. Karena kami percaya ketika panas masih ada hujan, ketika hujan masih ada panas. Selama masih mentari bersinar, selama mentari bersinar dan selama masih ada kasih karunia, masih ada orang-orang percaya, Tuhan pasti akan memberkati kami. Jauhkan kami dari kegelapan dunia ini, biar kami tetap melekat dalam terang-Mu dengan melalui membaca Alkitab setiap hari, supaya kami tetap teguh dalam iman, tetap teguh dalam percaya, sehingga kami tidak goyah dan gentar menghadapi dunia ini. Karena Engkau telah mengalahkan dunia dan Engkau akan memusnahkan musuh-musuh yang jahat, yaitu orang-orang yang tidak mau percaya, orang-orang yang lebih percaya dan menyembah Baal, percaya kepada setan, percaya kepada hal-hal yang tidak bisa menolong mereka, tetapi membawa mereka hanya kepada kekekalan, yaitu hukuman kekal di api neraka. Sehingga kami tahu, Tuhan, surga yang Kau berikan pada kami bukanlah tentang soal apa yang ada di dalam dunia, karena dunia ini tidak mau peduli akan segala hal, tetapi justru kejahatanlah yang nampak di akhir-akhir zaman ini. Karena itu, biarlah kami anak-anak Tuhan tetap memiliki kasih kepada Tuhan dan sesama, tetap beriman dan percaya kepada Engkau Sang Pemberi Hidup, yaitu Roh Kudus yang selalu menyediakan kami pertobatan, sehingga kami boleh melekat kepada Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Amsal 12 ayat 1 hingga dengan ayat 28 dengan perikop yang sama dari pasal yang ke-10, ya, kumpulan Amsal-Amsal Salomo yang berbunyi demikian. Siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dengan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang buat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya, perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi maulat orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tegak. Setiap orang diuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada belaga orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat dalam pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam agama-nya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dosa menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya.
Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Ya Tuhan, itulah mengapa aku menjadi orang yang tidak mau menjadi orang malas, karena aku percaya bahwa ketika aku rajin, maka apa yang kuinginkan pasti tercapai. Aku akan selalu bersyukur dalam Engkau Tuhan, bahwa setiap orang yang telah rajin bekerja, Tuhan berkati. Bapa, terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu setiap hari, kami boleh mengerti, memahami hikmat setiap hari. Kami boleh belajar dari Salomo yang punya hikmat yang telah diturunkan oleh Bapa di surga kepadanya, sehingga dia dapat hidup dalam hikmat-Mu penuh kelimpahan dan juga diberkati. Tetapi jika mau bertobat dan kembali kepadamu, Tuhan tidak pernah akan menjauhkan kami dari hadapan-Mu, karena Engkaulah yang menerangi kami. Biarlah kami selalu kuat menghadapi apapun. Dan nama Yesus Tuhan selamatku, ku bersyukur dan berserah pada siang hari ini. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, bantu ya guys, donasi kalau bisa, untuk kita dapat membuat konten-konten yang bagus, untuk mendoakan saudara dan memberkati saudara dengan konten-konten saya. Juga saya pakai untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Tapi yang utama saya ingin membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.